Mahasiswa pecinta aljabar yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya di serial video presentasi teori grup yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sifat-sifat grup. Harapannya dari pencermatan terhadap video presentasi ini adalah mahasiswa dapat membedakan antara grup yang komutatif dengan grup yang tidak komutatif. Kemudian mahasiswa dapat membuktikan sifat-sifat yang berlaku pada suatu grup. Kita review kembali terkait dengan presentasi sebelum ini, yakni tentang pengertian dan contoh-contoh grup ya, khususnya pada pengertian tentang grup itu apa. Ya, apa itu grup? Jadi ketika kita berbicara grup, maka kita berbicara suatu sistem matematika yang terdiri dari suatu himpunan dan suatu operasi. Namakan himpunannya itu G, kemudian operasinya itu bintang. Nah, G dengan operasi bintang itu dinamakan grup apabila memenuhi 4 sifat. Yakni yang pertama, G tertutup terhadap operasi bintang. Setiap elemen yang ada di G, sepasang elemen yang kita ambil, maka hasil operasi bintangnya itu berada di dalam G. Jadi G tertutup terhadap operasi bintang. Kemudian yang kedua, operasi bintang di G itu bersifat asosiatif. Yang ketiga, G memiliki elemen netral. Yakni terdapat elemen yang biasanya dinamai E ya. Terdapat elemen E di G sehingga untuk setiap X di G akan berlaku dioperasikan dari kiri maupun dari kanan dengan E, hasilnya adalah tetap X itu sendiri. Jadi X tetap dia dioperasikan dengan E, hasilnya tetap dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah setiap elemen di G mempunyai inverse yang berada di G pula. Ya, kepanjangannya setiap elemen di G terdapat Z di G dengan sifat X bintang Z sama dengan Z bintang X sama dengan elemen netralnya, yakni E. Sistem matematika yang memenuhi keempat syarat ini dinamakan grup. Kita lanjutkan dengan mereview contoh grup di pertemuan atau di presentasi sebelum ini, yakni dengan mengangkat suatu himpunan bilangan bulat, yakni Z, dengan operasi penjumlahan. Ini merupakan grup. Dan yang kedua, himpunan semua matriks berukuran 2x2 dengan entry bilangan real dan determinannya itu tidak sama dengan 0. Disimbolkan dengan M2x2R bintang. Bintang ini mencirikan bahwa matriksnya itu memiliki determinan yang tidak sama dengan 0. Nah, terhadap operasi perkalian ini merupakan grup. 0 tidak ada ya, matriks 0-nya tidak ada. Kalau matriks 0-nya diikutkan tentu tidak punya inverse. Begitu juga matriks yang tidak 0 tapi matriks itu determinannya 0. Matriks yang determinannya 0 tidak memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Jadi M2x2R bintang yang berisi matriks-matriks berukuran 2x2 dengan determinan tidak sama dengan 0 merupakan grup terhadap operasi perkalian. Dua-duanya adalah grup. Ya, memenuhi keempat aksioma grup. Nah, sifat yang pertama kita akan kaji grup komutatif. Ingat bahwa grup itu memiliki 4 sifat. Tidak ada sifat komutatif yang diwajibkan dalam grup. Yang ada adalah asosiatif dan 3 yang lainnya. Nah, grup G dengan operasi bintang itu dikatakan grup komutatif atau bisa juga dinamakan grup abelian apabila untuk setiap, jadi untuk setiap ya, untuk setiap pasangan A, B di G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Jadi kalau grup itu komutatif, maka di samping 4 syarat sebagai grup memenuhi syarat yang kelima, yakni sifat komutatif ini. Nah, perhatikan contoh berikut.
Kita tadi sudah membahas tentang grup Z dengan operasi penjumlahan. Memenuhi 4 syarat grup. Kemudian yang kedua, himpunan matriks berukuran 2x2 dengan entry bilangan real dan determinannya tidak sama dengan 0. Dia membentuk grup terhadap operasi perkalian. Anda perhatikan grup yang pertama, yakni Z dengan operasi penjumlahan. Kita tahu bahwa setiap pasangan A, B di Z akan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah Z. Jadi sifat kekomutatifan berlaku di Z plus. Bagaimana kalau yang M2 kali 2R bintang terhadap operasi perkalian? Apakah setiap pasangan dua matriks, katakanlah M1 dan M2, itu berlaku hasil perkaliannya itu kalau dibalik sama saja? Apakah ini berlaku? Oh, ternyata tidak berlaku. Kata untuk setiap itu bisa kita bantah, kita counter dengan memilih pasangan M1, M2. Ada banyak atau tak hingga banyak ya M1 dan M2 yang memenuhi sifat ini. Pilih aja M1 misalkan 1 min 1, 1, 1 dan seterusnya M2 itu. Kemudian apa yang kita peroleh? Determinan dari M1 dan M2 itu keduanya tidak sama dengan 0. Jadi dia matriks ukuran 2 kali 2 yang determinannya tidak 0. Sehingga dua-duanya memenuhi syarat sebagai anggota dari M2 kali 2R bintang. Ya, kedua-duanya anggota matriks. Anggota M bintang ya. Apa yang terjadi dengan dua buah matriks yang kita ambil? Ternyata M1 kali M2 kalau dioperasikan, itu hasilnya tidak sama dengan M2 kali M1. Jadi posisi M1, M2 yang dibalik menghasilkan matriks yang berbeda. Apa kesimpulannya? Jadi karena terdapat M1, M2 di M2 kali 2R bintang dengan sifat M1 kali M2 tidak sama dengan M2 kali M1, maka dapat disimpulkan bahwa grup M2 kali 2R bintang dengan operasi perkalian bukan grup komutatif atau bukan grup abelian. Jadi ini salah dua ya dari contoh. Contoh yang pertama itu yang grup komutatif, contoh yang kedua grup yang bukan grup komutatif. Kita lanjutkan. Ya, jadi grup G dengan operasi bintang itu dikatakan grup komutatif atau grup abelian apabila untuk setiap, ini perlu dicatat ya, untuk setiap A, B di G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Untuk setiap. Jadi kalau ada elemen yang membantah sifat ini, maka langsung kita simpulkan grup itu bukan grup komutatif. Nah, grup G dengan operasi bintang dikatakan bukan grup komutatif atau bukan grup abelian apabila terdapat ini ya, terdapat pasangan A, B di G yang berlaku seperti ini ya, tidak sama hasilnya. Kita lanjutkan. Contoh lain grup komutatif di buku yang saya tulis di sana ada operasi bintang pada Q+. Q+ itu himpunan yang memuat semua bilangan rasional positif. Operasi bintangnya ditentukan A bintang B itu A kali B dibagi 2. Nah, dapat ditunjukkan bahwa sifat tertutupnya berlaku. Dapat ditunjukkan juga asosiatifnya berlaku dengan mengambil 3 elemen di Q+ dan seterusnya. Bisa ditunjukkan sifat asosiatif berlaku. Ada elemen netral. Ya. Jadi dua ini ada kekurangan sedikit ya. Dua anggota Q+ ya merupakan elemen netral. Bukan 2 Q+, tapi 2 elemen Q+. Jadi elemen netralnya adalah 2 sebab setiap elemen A di Q+ kalau dioperasikan dengan 2 baik dari kiri maupun dari kanan hasilnya tetap yakni A. Jadi sekali lagi ini ada salah tulis kurang simbol elemen. 2 anggota Q+ merupakan elemen netral. Nah, 3 dipenuhi. Yang keempat, jika A anggota Q+, maka 4 per A itu anggota Q+. Jelas ini ya. A bilangan rasional positif. 4 per A
pasti himpunan bilangan rasional positif juga. Nah, apa yang terjadi apabila dua elemen itu dioperasikan dengan bintang? Ternyata baik dari kiri maupun dari kanan hasilnya sama dengan 2. 2 tadi adalah elemen netral. Ini kesimpulannya apa? Jadi setiap elemen di Q plus, yakni A, mempunyai inverse. Dan inverse-nya ada di Q plus, yakni 4 per A. Sehingga Q plus dengan operasi bintang merupakan grup. Nah, berikutnya ternyata dipenuhi. Kalau kita mengambil sepasang elemen di Q plus, diperoleh hasil dari kanan maupun dari kirinya sama. Jadi operasi bintang bersifat komutatif. Dengan dipenuhi 5 syarat ini, maka Q plus dengan operasi bintang merupakan grup komutatif atau grup abelian. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada sifat kedua, Stokes property, sifat kaos kaki dan sepatu. Apa itu sifat kaos kaki dan sepatu? Perhatikan bahwa apabila kita mengenakan kaos kaki dan sepatu, itu saat mengenakan adalah kaos kaki lebih dahulu, baru sepatu. Sebaliknya ketika kita melepas, maka sepatu dulu, baru kaos kaki. Tentu tidak bisa dibalik ini. Nah, bagaimana sifat ini ada pada grup? Jika G dengan operasi bintang itu grup, maka setiap elemen A, B, D, G berlaku. Inverse dari A bintang B itu sama dengan inverse dari B, baru kemudian dioperasikan dengan inverse dari A. Jadi ini seperti mengenakan kaos kaki dan sepatu. Kebalikan dari mengenakan kaos kaki kemudian baru sepatu adalah lepas sepatu dulu, baru dilanjutkan dengan melepas kaos kaki. Nah, ini sifat yang unik di grup. Dalam grup senantiasa berlaku seperti ini. Kalau G dan operasi bintang itu bukan grup, tentu tidak ada jaminan Stokes property ini berlaku. Nah, bagaimana membuktikannya? Perhatikan bagaimana membuktikan sifat ini ya, sifat atau teorema atau pernyataan di dalam matematik itu wajib ada buktinya. Jadi bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi untuk menunjukkan A bintang B diinvestkan itu sama dengan B invest bintangan invest, maka cukup ditunjukkan bahwa kalau ruas kiri ya, ruas kiri yang sebelum diberi tanda invest yakni A bintang B itu dioperasikan dengan ruas kanan, hasilnya adalah elemen netral. Jadi contoh misalkan tunjukkan 5 investnya adalah negatif 5 dalam grup Z plus ya. Menunjukkan bahwa invest dari 5 adalah negatif 5, itu cukup menunjukkan 5 ditambah negatif 5 sama dengan elemen netral, yakni 0. Nah, dan itu mudah kita tunjukkan. Sama dengan yang ini, jadi menunjukkan A bintang B itu kalau diinvestkan hasilnya adalah ruas kanan, maka cukup tunjukkan A bintang B sebelum diinvestkan ya, itu kalau dioperasikan dengan ruas kanan, hasilnya elemen netral. Nah, bagaimana menunjukkan sifat seperti ini? Ditunjukkan sebagai berikut. Nah, operasikan yang ruas kiri dengan tanda investnya dihilangkan, dengan ruas kanan, ternyata dengan sifat-sifat yang dimiliki grup, karena kita tahu G dan operasi bintang itu grup, menggunakan sifat asosiatif dan seterusnya, kita peroleh sifat seperti ini, sehingga tinggal A bintang A invest sama dengan E. Jadi elemen netral. Nah, dua elemen yakni A bintang B dengan B invest bintang A invest, kalau dioperasikan ternyata hasilnya elemen netral. Itu artinya bahwa ini salah kutip ya, ini harusnya ada tanda ada kesalahan, harusnya ini bintangnya ada di luar ya, harusnya ada bintangnya di investnya ada di luar ya. Nah, investnya ada di luar. Nah, harusnya apa, investnya ada di luar tadi. Anda sudah tahu ya yang sifat kaos kaki dan sepatu. Kita lanjutkan. Hukum yang ketiga yakni hukum kanselasi. Cancel, penghapusan, hukum penghapusan. Bagaimana hukum kanselasi berlaku di dalam
di dalam grup. Ya, hukum kanselasi ini mengatakan begini. Diketahui G dengan operasi bintang itu grup dan A, B, C anggota G. Anda amati yang Romawi 1. Jika A bintang B sama dengan A bintang C, maka A ini bisa dihapus, bisa di-cancel. Maka dipastikan B sama dengan C. Begitu juga sebaliknya kalau yang sama adalah yang ada di ruas pada bagian sebelah kanan. B bintang A sama dengan C bintang A, maka A-nya bisa di-cancel. Nah, yang bawah dinamakan kanselasi kanan. Yang atas dinamakan kanselasi kiri. Ini berlaku di dalam grup. Bukti ada di buku yang saya tulis, silakan Anda cermati ya. Nah, ini untuk penguatan. Dalam grup dijamin hukum kanselasi itu berlaku kan, sebagaimana sifat 3. Kalau bukan grup tidak memberikan jaminan. Kalau bukan grup tidak dijamin hukum kanselasi berlaku atau tidak. Kita ambil contoh seperti ini. R bintang dengan operasi kali itu grup. R bintang itu bilangan real yang nolnya tidak ikut. Dengan operasi perkalian itu grup. Nah, jadi dalam grup berlaku kanselasi. Kalau ada 5 kali A sama dengan 5 kali 2. Katakanlah 5A sama dengan 10. 5A sama dengan 10. 10-nya itu 5 kali 2. Nah, maka kita bisa langsung pastikan bahwa A itu adalah 2. Dengan mengcancel atau menghapus 5. Tapi beda kalau bukan grup. Ingat, R saja tidak pakai bintang. Ini bukan grup. Karena apa? Nolnya tidak punya invest. Kalau yang kiri nolnya tidak diikutkan, jadi setiap elemen punya invest. Nah, kalau tidak punya invest, maka ini bukan grup. Nah, yang bukan grup tidak ada jaminan hukum kanselasinya berlaku. Kita amati contohnya begini. Kalau nolnya ikut nih, 0 kali 7 sama dengan 0 kali 2 itu benar, karena 0 sama dengan 0. Tetapi bagaimana kalau nolnya dikansel menggunakan hukum kanselasi? Wah, 7 sama dengan 2. Ternyata ini salah. Sehingga dalam grup dijamin kanselasi berlaku, tetapi kalau bukan grup tidak dijamin keberlakuan hukum kanselasi. Nah, berikutnya silakan mengkaji sifat-sifat grup yang lain di buku yang saya tulis untuk lebih mendalami keindahan matematika, khususnya pada struktur grup. Demikian serial video presentasi terkait dengan sifat-sifat grup. Semangat belajar dan semoga sukses.